Bip, getaran ponsel yang kutaruh di bawah bantal telah membuat tidurku rusak. Padahal baru saja aku bisa memejamkan kedua mata ini setelah direpotkan dengan demamnya Siva, putri semata wayangku. Sejak pukul 17 sore hingga tengah malam, badannya panas. Setelah 2 kali ku beri obat penurun panas sirup, ku pijat, dan ku kompres barulah turun. Sudah sempat ku pinta suamiku Mas Faisal untuk lekas pulang dari perjalanan dinasnya. Aku sudah berpikir kalau sakit Siva bakalan parah dan butuh dekapan sang ayah agar bisa lekas sembuh. Namun untungnya sejam lalu panas badan Siva turun. Cepat aku membuka mata, melihat ke arah Siva yang berbaring di sebelahku. Gadis kecil berusia 4 tahun itu tampak berkeringat dahinya. Saat kuraba, sejuk, panasnya sudah tak naik-naik lagi. Aku lega, artinya Mas Faisal tak harus kudesak buat pulang segera untuk menemaniku membawa Siva ke rumah sakit besok hari. Beralih dari Siva, aku lekas meraba bawah bantal, mulai ponsel dan buru-buru membuka kunci layar. Ada sebuah pesan masuk. Dahiku mengernyit, nomor tak dikenal tampak mengirimkan pesan WhatsApp padaku. Siapa ini? Tolong jangan berlebihan, anakmu hanya demam bukan sakaratul maut. Apa suamiku tak berhak untuk tenang sebentar? Bebannya terlalu besar itu semua juga karena desakan gaya hidupmu yang tinggi? Jangan sok kaget dengan pesan ini. Jangan banyak tanya juga tentang apa yang sedang kamu hadapi. Aku sudah lelah menyembunyikan semua. Sudah saatnya juga kamu tahu. Sekarang saatnya sadar diri, berbenah, dan berhenti merengek pada suamiku. Dia juga butuh istirahat. Tanganku langsung gemetar hebat, dadaku nyeri. Betapa dahsyatnya rasa shock yang menyerang. Pesan macam apa ini? Makhluk iseng mana yang mengiringi kewa tengah malam buta dengan nada mengancam begini? Apa Mas Faisal tengah mengajariku? Namun, dalam rangka apa? Ulang tahunku sudah lewat 2 bulan lalu, anniversari pernikahan kami juga masih 3 bulan lagi. Lantas, apa maksudnya? Dengan jemari yang masih gemetar, aku memberanikan diri untuk mengklik foto profil seorang wanita yang terpampang di pesan gila tersebut. Sontak, jantungku seperti dipukul dengan alu. Sakit, luar biasa. Bahkan aku menyerah akan terkena serangan jantung saking terkejutnya. Apalagi sih, kamu nggak bisa baca pesanku tadi? Kenapa malah menelpon ke sini? Bentakan itu membuatku tergemap. Soundtrack aku turun dari ranjang dan berjalan menuju luar kamar dengan kaki yang gemetar. Gila. Apa-apaan ini? Mengapa ponsel suamiku malah dipegang Adelia? Mana suamiku? Katakan, jeritku setelah menutup pintu kamar dari luar. Getar suaraku yang tiba-tiba parau bahkan terdengar sangat menyedihkan di telingaku sendiri. Suamimu? Dia bukan hanya suamimu, tapi juga suamiku. Paham, kamu? Adelia terdengar nyolot. Tak kusangka, perempuan yang terlihat baik hati dan bekerja keras itu, ternyata diam-diam menjadi pelakor yang lebih gilanya lagi malah berselingkuh dengan sepupunya sendiri. Apa dia sudah tak waras? Kamu sudah gila? Apa-apaan kamu, Del? Kamu lupa bahwa Faisal itu sepupumu? Faisal itu sudah beristri dan punya anak. Di mana hatimu, Del? Apa yang telah kalian lakukan? Apaan sih? Ngomong apa dia? Terdengar suara Mas Faisal dari ujung sana. Suaranya seperti orang marah. Bersamaan dengan itu, tak dengar pula suara kresek-kresek seperti ponsel yang diambil alih paksa. Mila, kamu dengar berhenti menghubungiku, oke? Teleponmu dari sore tadi hingga sejam lalu sudah membuat kacau semuanya. Faisal ikut membentakku, membuatku terduduk lemas di lantai. Tak percaya bahwa dia bisa menusuk dengan kalimat setajam pedang. Mas, panggilku tergagap. Aku sudah sabar menghadapimu, Mil. Ku bujuk kamu, ku tenangkan kamu. Namun, kamu tidak mengerti juga. Anak kita hanya demam biasa, jangan suruh aku untuk kembali lagi ke rumah, paham? Tangisanku mengguyur lebat, hatiku berkecamuk luar biasa. Mas Faisal, yang sedari sore tak menunjukkan tanda-tanda berdusta, nyatanya kini telah mengungkap apa yang dia sembunyikan. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu berselingkuh? Tanya aku lirih. Itu bukan urusanmu, Mil. Yang penting, aku selalu memberi nafkah padamu. Tolong berhenti dulu menghubungiku. Kamu di mana, Mas? Jawab aku. Kamu tidak di luar kota, kan? Kamu di rumah Adelia, kan?
Aku akan ke sana. Aku akan menjemputmu sekarang juga. Aku akan bawa anakmu. Kalau kamu berani buat sedekat itu, kita cerai aja, Mil. Gembel? Astagfirullah. Mas Faisal, apakah harta yang telah menjadikanmu dalam membagi cinta? Kau ingin menjadikanku gembel setelah berpisah denganmu, begitu mas? Baiklah, kita buktikan. Apakah yang kamu ucapkan itu bakal menjadi kenyataan atau tidak? Geram, aku langsung mematikan sambungan telepon. Kurmas ponsel pintarku seakan itu adalah muka Mas Faisal dan Adelia. Tak kuduga, permainan mereka sebusuk itu selama ini. Sejak kapan? Di mana mereka menikah? Apakah Tante Sylvia dan Om Bahtiar tahu tentang hal ini? Mereka setuju Adelia menikahi sepupunya sendiri yang sudah beristri? Gila, semua ini tak masuk akal bagiku. Dengan bersimbah air mata, aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Pelan-pelan aku menapaki lantai, takut bila Siva kaget dan bangun dari lelapnya. Yang kutuju adalah lemari pakaian. Jangan penuh gejolak emosi, ku keluarkan seluruh pakaian Mas Faisal dari dalam sana. Tak hanya pakaiannya saja, segala dokumen penting juga ikut ku keluargaan. Malam ini juga, musnah hidupmu, Mas. Sekurangnya 30 menit, aku telah berhasil mengumpulkan seluruh barang pribadi milik Mas Faisal ke dalam koper besar. Ada baju-baju kerja, pakaian dalam, pakaian santai, aksesoris, ijazah, dan buku tabungan. Ku geret koper beroda itu pelan-pelan keluar kamar. Tak puas hanya mengemasi barangnya, aku juga menerobos masuk ke ruang kerja Mas Faisal yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu. Ruangan berukuran 3*4 meter yang dilengkapi dengan set kursi meja kerja dan lemari broder berangka besi yang penuh dengan gobi berisi berkas itu pun tak luput dari kemarahanku. Seluruh gobi yang ada di lemari aku keluarkan. Tak peduli itu penting atau tidak, yang ku tahu semua itu adalah barang-barang milik Mas Faisal. Kamu bilang aku akan gembel tadi, Mas? Sepertinya kamu salah besar. Yang akan jadi gembel adalah kamu. Ya, kamu, bukan aku. Banyak sekali berkas dari ruangan kerja milik Mas Faisal yang ku keluarkan. Sebagai sarjana teknik sipil yang bekerja di sebuah kantor konstruksi, ijazah, sertifikat pelatihan, perizinan yang terkait dengan profesinya, maupun berkas-berkas perusahaan yang dia kerjakan dan simpan di rumah. Sudah barang tentu penting, bukan? Malam ini juga, bakal ku musnahkan satu persatu. Ku jadikan abu, agar dia tahu siapa yang akan menjadi gembel setelah ini. Kamu nekat, aku bisa lebih nekat lagi. Susah payah, ku bawa sedikit demi sedikit barang itu menuju halaman belakang rumah kami. Memasukkan baju-baju dan ijazahnya terlebih dahulu ke dalam drum besi yang telah dipotong sebagian, belum itu berfungsi untuk tempat pembakaran sampah. Malam-malam buta, semua barang milik Mas Faisal kusiram dengan sisa tiner yang kuambil dari gudang. Korek api batang yang selalu kusediakan di dalam Lucky Kitchen Set, turut membantu aksi malam ini. Ucapkan selamat tinggal untuk barang-barangmu ini, Mas. Hiduplah bahagia bersama istri barumu. Saat api telah menyala di dalam drum dan mulai membakar tumpukan kain maupun kertas yang mengisi penuh, aku pun mulai memvideokan aksi gilaku. Dengan santainya, ku unggah ke WhatsApp agar semua keluarga Mas Faisal maupun Adelia menonton. Mas Faisal, barang-barangmu sudah kubakar bersama kenangan pernikahan kita selama 6 tahun ini. Berbahagialah bersama Adelia, sepupu kesayanganmu itu. Api menyala begitu besar, membuat asap yang cukup tebal membumbung ke udara. Aku tak peduli jika ada tetangga yang terbangun. Mereka ingin menayangkan protes pun silahkan. Kemarahanku yang memuncak, membuatku begitu liar tak terkendali. 6 tahun aku menjadi istri Mas Faisal. Cara mendekatkan diri pada mertua yang dari awal memang kurang bersahabat. Nekat resign dari pekerjaan demi mengikuti program hamil sampai kami berdua pun akhirnya dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Ternyata, pengorbananku hanya dianggap seonggok sampah tiada guna oleh Mas Faisal. Apa yang dia inginkan dari pernikahannya dengan Adelia? Mengapa dia harus menyembunyikan semua dariku, lalu tiba-tiba memberitahu dalam keadaan yang sangat tidak tepat begini? Mereka mau menghancurkan mentalku ketika anakku jatuh sakit, begitu? Maaf, aku tak akan jatuh hanya karena ucapan Adelia dan Mas Faisal yang bernada mengancam itu. Saat melemparkan gobi pertama ke dalam drum yang masih menyala besar apinya, ponsel di dalam saku dasterku bergetar. Ku tepuk-tepuk telapak tangan demi mengenyahkan debu dari atas sisinya. Langsung kurogoh saku dan melihat siapa yang menelpon.
Wow, ternyata Umi, ibu kandung Mas Faisal yang tak lain adalah mertuaku sendiri. Beliau baru mau menelponku selarut ini. Saat aku memasang status foto Siva sedang dikompres, dia hanya melihat status tersebut tanpa membubuhkan komentar ataupun menelepon menanyakan kondisi sang cucu. Pasti sekarang dia langsung bereaksi saat melihat video pembakaran barusan. Carmilla, apa-apaan statusmu? Apa yang kamu bakar, Mil? Suara Umi memekakkan telingaku. Wanita yang hampir memasuki usia 60 tahun ini terdengar marah-marah dan ngegas. Umi, apa kabarnya? Sehat, Mi? Ya seminggu aku tidak main ke rumah. Maaf ya, Mi. Siva akhir-akhir ini kurang fit. Ini juga baru demam. Tapi Umi pasti tahu, kan? Orang tadi jam 7 malam saja lihat statusku, kok. Sengaja aku sindir mertuaku di depan gejolak cahaya api yang lambat laun merambatkan suhu panasnya. Semakin mendidih saja hatiku. Baru kusadari, ternyata keluarga suamiku toksik. Jawab pertanyaanku tadi, jangan malah mengalihkan pembicaraan. Apa maksud statusmu itu, Mil? Kenapa kamu sampai membawa nama Adelia segala? I menjerit. Tak lama, terdengarlah suara Abi yang meninggi di sebelahnya. Mi, sudah malam ini? Jangan teriak-teriak, sini, biar Abi yang bicara. Suara Abi semakin jelas terdengar. Dia pasti telah mengambil alih ponsel dari sang istri. Baik Umi maupun Abi, dua-duanya tak ada yang sangat akrab padaku. Hubungan kami bisa dibilang sangat datar. Syifalah yang membuat aku terpaksa semakin mendekatkan diri kepada mereka, meskipun respon keduanya tetap biasa saja padaku. Apa yang kamu bakar, Carmilla? Mana suamimu? Yang ku bakar, semua ijazah Mas Faisal, Bi. Apa, kamu sudah gila? Apa-apaan kamu? Apa masalahnya? Mana suamimu? Abi ternyata sama saja. Dia malah bereaksi lebih keras dari Umi. Kedua lansia itu pasti memuncak emosinya. Iya, aku sudah gila. Anakku sakit. Suamiku malah berbohong. Dia bilang perjalanan dinas luar kota. Nyatanya, sekarang sedang bersama Adelia. Perempuan itu malah menelponku dan marah-marah. Bilang aku jangan lebay karena meminta suamiku pulang demi mengobati anak kami. Jadi, apa tanggapan Abi? Apa jangan-jangan kalian sudah tahu jika suamiku menikah lagi? Suara di seberangku tiba-tiba senyap. Tak ada jawaban. Abi sepertinya terdiam dengan kalimat penjelasan yang panjang lebar keutarakan. Kenapa diam saja, Bi? Ayo, katakan sesuatu. Kalian sudah tahu kalau suamiku menikahi anak Tante Sylvia itu? Kalian yang menikahkannya? Jawab. Berkacalah sebelum bertanya. Renungkan kesalahanmu apa. Kami akan melaporkan ke polisi atas tindakan pembakaran ijazahmu ini, Carmilla. Jawaban Abi yang dingin langsung menghunjam jantungku. Jiwaku terkoyak, sakit sekali. Begitu tega seorang bapak mertua mengatakan hal di luar nalar kepada mantu yang selama ini telah banyak berkorban untuk anak lelaki semata wayangnya. Tak berpikir lama, aku segera menyalakan fitur rekaman suara untuk percakapan via telepon dengan berjaga-jaga. Siapa tahu, kata-kata Abi yang bisa kujadikan bukti. Kalau sudah mulai terungkap soalnya, ia menyuruhku berkaca segala. Itu artinya, dia pasti sudah tahu tentang pernikahan tersebut. Subhanallah. Kata-kata Abi sangat indah didengar. Proses penuturan motivator di televisi. Memangnya aku salah apa hingga harus bercermin segala? Lapor polisi? Aku yang akan melaporkan ke polisi terlebih dahulu atas tuduhan perzinahan dan penelantaran keluarga. Aku memekik sinis, meluapkan segala kedongkolan di dalam hati yang kini terluka. Kalian mau lapor polisi? Emangnya aku tidak bisa? Jaga bicaramu, Mila. Semenjak menganggur, kelakuanmu tambah menjadi-jadi. Ternyata kami tidak salah memilih untuk menjadikan Adelia mantu. Dia lebih pantas mendampingi Faisal. Dia mandiri, punya penghasilan, mapan, dan bukan benalu sepertimu. Dia jauh lebih berkelas. Desisan Abi semakin membuat jantungku tambah berdegup kencang. Mandiri, punya penghasilan, mapan, aku benalu. Wow, sangat wow kata-kata mutiara Abi. Persis ucapan orang yang tak mengecap bangku sekolahan dan ilmu agama. Dia yang melabeli dirinya Pak Haji, marah apabila tak disematkan gelar haji di depan namanya atau jika orang luput memanggilnya Pak Haji. Ternyata, di balik sikap sok alimnya di depan publik, tersimpan penyakit hati yang kronis. Oh, jadi karena masalah uang, toh? Tega-teganya Abi dan Umi menjual anak sendiri demi materi. Lagi pula, yang menyuruhku resign dulu siapa?
Kalian, kan? Kalian yang membujukku agar aku berhenti bekerja sampai orang tuaku sempat marah dan mendiamiku beberapa waktu. Setelah aku berhasil hamil serta melahirkan, Rian hantam lagi aku dengan tuduhan bahwa aku ini benalu. Hati kalian kotor dan culas, Bi. Ucapku kesal dan penuh percik kemarahan di jiwa. Terserah apa katamu, yang jelas, tuduhan perzinahan yang kamu katakan tadi salah besar. Anak seorang alim dan haji-hajah seperti kami tak akan pernah berzina. Mereka menikah baik-baik dan punya buku nikah. Ingat, itu. Buku nikah. Dari mana dia mendapatkan buku itu? Kedua alisku mencelat bersamaan. Syok, mana bisa orang menikah resmi untuk kedua kalinya tanpa mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Ini aku yang bodoh atau Abi yang sedang berusaha menipuku? Pertanyaan orang dungu, itulah mengapa aku menyuruh Faisal untuk menikah lagi. Supaya dia semakin tidak terperangkap hidup bersama wanita rendahan sepertimu. Rendahan, jodoh itu cerminan, kalau aku rendahkan, anak Abi pun juga rendahan, kakiku balik. Oh, mohon maaf, anak semata wayangku laki-laki yang cerdas. Buktinya, dia menuruti nasihat kami. Menikahi Adelia yang kaya raya dan cantik demi memperbaiki keturunan. Untuk pertanyaan bodohmu tadi, apa perlu ku jelaskan bahwa pernikahan mereka itu legal dan sah? Jadi, bersiap-siaplah. Besok kamu akan ditangkap oleh polisi atas tuduhan pemusatan dokumen penting. Bukan aku yang bodoh, tapi kalianlah yang sudah kesurupan setan. Adikku sambil mundur beberapa langkah ke belakang demi menghindari panasnya api yang semakin membara di hadapan. Kalian lupa, gua menikah untuk kedua kalinya secara resmi di Gua harus melampirkan surat keterangan tidak keberatan dari istri pertama. Lantas, dari mana Faisal dan Adelia bisa mendapatkan surat nikah dari Gua jika aku tak pernah sama sekali menyetujui poligami tersebut? Kalian semua akan kulaporkan ke polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. Kata-kataku lantang, tak ada sedikit pun gentar di batin apalagi raga. Aku semakin berani untuk menyalakan api permusuhan kepada orang tua Mas Faisal. Di seberang sana, Abi diam. Dia tak menyahut ucapanku. Mungkin saja pria 62 tahun yang rambutnya telah penuh dengan uban dan kerap mengenakan peci putih kemanapun tersebut sedang stok berat. Dia pikir, hanya dia yang pandai mengancam dan bersilat lidah? Ayo jawab, Bi, jangan diam saja. Surat nikah itu dari mana? Siapa yang menerbitkan? Berapa uang yang kalian keluarkan demi mendapat surat bodong itu? Terus-terusan ku desak beliau untuk menjawab pertanyaanku. Namun, tetap hening. Saat ku cek layar ponsel, panggilan nyatanya masih terus berjalan, belum diputuskan olehnya. Bukan hanya hukuman dunia yang bakal kalian dapat, Bi, namun juga hukum akhirat. Kalian kompak membohongiku, menipu dan menzalimiku, tanpa aku tahu di mana letak salahku selama ini. Ingat, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Hari ini kalian meludahiku, besok kalian akan diludahi balik entah oleh siapa. Yang jelas, aku tak akan bermain kotor. Lebih baik ku serahkan semua pada pihak kepolisian, ketimbang harus menambah dosa. Habis-habisan aku menusuk Abi dengan rentetan kalimat pedas. Besar harapanku beliau memberikan perlawanan. Biar panas sekalian. Ya semakin terkuat kebenaran yang selama ini diam-diam mereka sembunyikan. Jaga bicaramu, bentak Abi tiba-tiba. Namun, suaranya terdengar gemetar, bernada seperti orang yang ketakutan. Kenapa malah menyuruhku menjaga bicara? Abi tidak mengerti bahasa Indonesia. Kan, aku tadi bertanya, dapat dari mana surat nikahnya? Kenapa tidak dijawab? Malah menyuruh orang menjaga bicara. Tak ada lagi sopan santun atau tata krama di sini. Setan dengan kata tulah, aku terlanjur telah mereka dustai. Setiaku dikhianati dan mereka bongkar semua saat aku tengah menghadapi anak yang sakit. Apa salahnya bila aku melawan? Menantu sialan, semoga kamu dan anakmu lepas mati. Kalau boleh malam ini juga kalian berdua mati. Bakar sekalian rumahmu, jangan hanya membakar pakaian dan ijazah anakku saja. Biar kalian puas. Gejala amarah di dadaku semakin membumbung tinggi. Jangankan mengucap maaf, berbicara harus pun Abi maupun Umi sudah tak bisa. Mereka hanya fokus menyalahkan dan merendahkanku. Oh, baiklah Pak Haji yang terhormat, kita lihat saja, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini.